Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menentukan di antara dua pecahan, apakah dia salah satunya lebih besar ataukah lebih kecil dibandingkan pecahan yang lain. Nah, nanti kita juga akan membahas bagaimana menentukan pecahan senilai. Dua-duanya saling berkaitan. Oke, langsung aja. Misal gini. Kita kenali dulu tanda-tandanya ya. Ini artinya lebih kecil. Kalau yang dia ke arah kanan, ini artinya lebih besar. Kalau yang ini artinya sama dengan. Oke ya, kalau yang sama dengan udah nggak asing lagi ya. Sama dengan. Nah, kita ambil sebuah contoh. Misalnya kita mau tahu nih 2/3 titik 3/4. Kita mau bandingkan apakah 2/3 ini lebih kecil ataukah lebih besar ataukah sama dengan 3/4. Nah, caranya mudah. Caranya kita kali silang. Kita lihat di sini bawahnya 3, di sini bawahnya 4. Kali silang artinya kita kali dengan angka di seberangnya, sebelah atas. Jadi masing-masing penyebut dikalikan dengan pembilang tetangganya. Penyebut dikalikan dengan pembilang tetangganya. Kita mulai dari yang sini, 3 kali 3. Hasilnya 9, kita letakkan di atasnya. 4 kali 2, iya 8, kita letakkan di atasnya. Sekarang kita lihat, di ruas kiri ada 8, di ruas kanan ada 9. Mana lebih besar? Apakah 8 atau 9? Iya, lebih besar 9. Artinya 8 lebih kecil dari 9. Hasil angka ini juga menunjukkan bahwa pecahan 2/3 lebih kecil dari 3/4 berdasarkan angka hasil kali silangnya. Maka tanda yang tepat untuk menghubungkan keduanya adalah seperti ini. Kita coba lagi. Misalnya 3/5 dengan 6/10. Oke, seperti biasa kita kali silang. 10 kali 3 30. 5 kali 6 30. Angkanya sama. Artinya 3/5 dengan 6/10 itu sama besar. Ya. Oke, kita ambil contoh lagi. Misalnya 4/5 dengan 6/9. Kita kali silang. 9 kali 4 36. 5 kali 6 30. Berarti ruas kiri 36, ruas kanan 30. Artinya 4/5 dibandingkan dengan 6/9 dia lebih besar 4/5. 4/5 lebih besar dari 6/9. Oke, sampai di sini cukup mudah ya. Gampang. Nah, jadi begini caranya jika kita mau membandingkan sebuah bilangan, apakah dia lebih besar, apakah dia lebih kecil, ataukah dia nilainya sama. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan pecahan senilai. Pecahan senilai berarti dia memiliki nilai yang sama. Dan jika kita gunakan cara perkalian silang tadi, dia menghasilkan angka yang sama perkaliannya. Contoh, ada 1/2 dan 2/3.
per 4. Kita kali silang. 4 kali 1 4. 2 kali 2 4. Kelihatannya berbeda ya, padahal sebenarnya nilainya sama. Nah, bagaimana cara menentukan pecahan nilai ini? Bisa kita gunakan dua cara. Pertama, perkalian dan pembagian. Bagaimana yang perkalian? Misalnya kita gunakan angka 1/2 tadi. Prinsipnya, kedua angka baik pembilang yang di atas maupun yang penyebut yang di bawah itu dikalikan dengan angka yang sama. Misal kita kalikan 2/2, harus selalu dikalikan angka yang sama. Kalau atas dikali 2, maka bawah dikali 2, jadinya 2/4. Atau misalnya lagi 3/4, kita mau cari yang sama. Tidak hanya 2, misalnya kita kalikan dengan 5, berarti bawah juga kali 5, harus 5/5. 3 kali 5 15, 4 kali 5 20. Nah, jadi 3/4 ini senilai dengan 15/20. Dari mana kita tahu kalau mereka senilai? Kita gunakan cara kali silang tadi. Ya, nanti bisa dicek sendiri. Itu cara pertama dengan perkalian. Ingat, tidak hanya 2/2 dan 5/5. Bisa dengan angka apa saja, berapapun. Yang penting atas dan bawah, penyebut dan pembilang itu dikalikan angka yang sama. Itu kalau perkalian. Yang kedua dengan cara pembagian. Bedanya, kalau cara perkalian itu biasanya melibatkan angka-angka yang kecil, ya, yang dia tidak bisa dibagi lagi, justru harus dikali. Sedangkan angka-angka yang dibagi nanti itu angka-angka yang besar biasanya. Contoh 8/10. Kita mau cari yang senilai. Apakah bisa dengan dikali? Bisa. Tapi kali ini kita akan mencoba dengan membagi. Misal yang atas bagi 2. Nanti kita tarik lagi, maka yang bawah juga bagi 2. 8 bagi 2 4, 10 bagi 2 5. Maka 8/10 sama dengan 4/5. Apakah 8/10 ini bisa kita buat dengan cara perkalian untuk mencari pecahan senilainya? Bisa. 8/10. Kalau tadi kita bagi 2, sama-sama bagi 2, bagaimana kalau sekarang kita coba sama-sama kali 2. 8 kali 2 16. 10 kali 2 20. Ini artinya 8/10 senilai dengan 4/5 dan 8/10 juga senilai dengan 16/20. Ya. Kenapa tidak kita bagi yang ini? Karena dia sudah cukup kecil. 1/2 tidak bisa dibagi lagi, karena 1 sudah tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang lain. Sedangkan 3 sudah habis, tidak bisa diperkecil lagi atau dibagi dengan angka yang lain. Ya. Jadi kapan kita membagi, kapan kita mengali, itu sesuai kebutuhan dan permintaan soal. Yang penting kita tahu cara menggunakannya dan cara memeriksanya tadi dengan cara mengalihkan silang. Nah, sekarang kita mau periksa nih, benar nggak 8/10 sama dengan 4/5? Sesuai yang kita dapatkan di sini tadi, benar nggak ya? Kita kalikan nih, 5 kali 8 40, 10 kali 4 40. Berarti terbukti. Bagaimana dengan 8/10 dan 16/20? 8/10 benar nggak sama dengan 16/20? Kita kali silang. 20 kali 8, iya 160. 10 kali 16, iya 160. Terbukti ya? Oke. Gimana kalau hasilnya ini yang kita bandingkan? Benar nggak 4/5 senilai dengan 16/20? Benar nggak ya? 4/5 dengan 16/20. 20 kali 4 8,
5 kali 16 ternyata juga 80. Berarti juga terbukti. Ya, jadi sekarang kita sudah tahu bagaimana menentukan sebuah pecahan, apakah dia senilai dengan pecahan yang lain, apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Bisa dengan cara perkalian, dengan syarat atas dan bawah dikalikan angka yang sama, atau cara pembagian dengan syarat yang sama. Jika atas dan bawah dibagi suatu angka, angkanya harus sama. Dan dapat kita buktikan dengan menggunakan tadi perkalian silang. Oke, sampai di situ bisa dimengerti ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk memahami. Terima kasih.